كتاب التذكرة الحضرمية للإمام الحكيم محمد بن سالم بن حفيظ رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بأسراره في الدارين آمين. Sampai mana? Ada قوله 24. السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. Rukun iman yang keenam adalah kau iman kepada takdir. Ada yang baik, ada yang buruk, itu semua takdir. Minallahi ta'ala, itu dari Allah ta'ala. Aitu saddiqu tasdiqan jaziman, yakni kau membenarkan dengan membenarkan yang mantap. Harus membenarkannya harus mantap. Jangan ada keraguan. Bi annahu la yakunu ka'inan fil ardh, bahwa sesungguhnya tidak akan ada sesuatu yang ada di bumi wala fis sama' dan maupun di dalam langit illa bi qada'illahi, kecuali pasti dengan keputusannya Allah, wa taqdirihi, dan penentuannya Allah, ketentuannya Allah. Masya Allahu kana, apa saja yang dikehendaki Allah maka kana pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan ada, tidak akan terjadi. Kalau kembali ke teks hadis, kita akan tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan iman ke rukun iman. 6-nya itu ya ditekankan ya wong iman ya. Tapi yang nomor 6 ini penekanannya ini lebih daripada yang lain, tanpa tanpa meremehkan yang lain, ya kan. Lebih di rukun iman yang ke-6, tapi tanpa meremehkan yang lainnya 6. Kalau dalam hadis ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kasih tahu saya apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa apa? Malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa apa? Nomor 6 apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa, ya, kalimatnya tidak gitu. Hadis ya. Wa an tu'mina bil qadar, ya kan? Al-imanu hadis Jibril, Arba'in Nawawi hadis nomor 2. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Begitu menyebut takdir, wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pertama, Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu dengan rukun-rukunnya saja. Billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir. Mestinya wabil qadar, kan gitu. Mestinya wabil qadar, sama seperti malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari, mestinya gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa an tu'mina bil qadari wa an tu'mina, ada pengulangan wa an tu'mina seperti ketika menyebutkan iman kepada Allah. An tu'mina billah wa antuk mina bil qadari. Seperti ketika menyebut iman kepada Allah, antuk mina billah. Nah, itu ketika menyebut takdir wa antuk mina bil qadari. Diulangi kalimat wa antuk mina. Kenapa? Karena nanti zaman akhir akan banyak orang tidak kerasa, dia lupa kalau dia sudah tidak iman sama apa? Takdir. Dipahami, Bapak?
Ketika menyebut iman sama Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu'mina billahi." Ketika menyebut iman sama malaikat, tidak menyebut wa antu'mina bil malaikat, tapi cukup wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Ketika menyebut yang keenam, wa antu'mina bil qadari. Mengulangi wa antu'mina ini loh, ini ada makna khusus, wa antu'mina bil qadar. Apa makna khususnya? Nanti zaman akhir, bahkan tidak usah zaman akhir, setiap zaman sudah ada. Orang akan tidak terasa dia tidak iman sama takdir sambil merasa saya mukmin kok. Padahal prakteknya tidak iman. Makanya ditekan ke sama Nabi wa antu'mina bil qadar. Pahami? Sampai sini dipahami ya. Kemudian ada lagi ketika menyebut rukun iman, semuanya itu cukup dengan rukun imannya saja tanpa diperinci. Misal perinci bisa. Contoh, antu'mina billahi, iman sama Allah, cukup gitu kan? Misal perinci bisa bi asma'ihi wa sifatihi, bisa. Tapi tidak disebutkan Allah punya asma, Allah punya sifat, tapi tidak disebut perinci, cukup antu'mina billahi titik, ya kan? Kemudian antu'mina billahi wa malaikatihi, diperinci apa enggak? Perinci apa enggak? Enggak ada. Padahal misal perinci bisa enggak? Bisa. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi tidak diperincikan, cukup wa malaikatihi titik. Paham ya? Wa malaikatihi. Kemudian apa? Wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi titik. Diperinci enggak? Enggak. Padahal misal diperinci bisa? Bisa. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi tidak diperincikan. Wa kutubihi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Diperinci apa enggak? Enggak. Misal perinci bisa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Harun. Tapi tidak diperinci. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Diperinci apa enggak? Enggak. Perinci bisa? Misal perinci bisa. Mulai wabil yaumil akhir ini antatlu asy-syamsu min maghribiha wabil yaumil ba'tsi wabil yaumil mahsyar wabil mizan wabil hisab was sirat wal jannah wan nar. Tapi sudah diperincikan. Begitu wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadar, diperinci khairihi wa syarrih. Kenapa kok diperinci? Biar orang itu yakin semua yang ada terjadi, baik kita suka, sudah ada takdir dari Allah dulu, sudah dikehendaki. Atau misal terjadi yang kita tidak suka pun, semuanya juga sudah ditentukan sama Allah dulu ketika ditakdirkan sebelum penciptaan manusia. Akhirnya Nabi SAW ketika melafadzkan hadis-hadis, lafadz-lafadz yang ada di Quran sama hadis, bahkan per huruf ada makna yang tersendiri. Bagi yang ngaji akan tahu ini mukjizat. Makanya ketika menekankan Nabi SAW menekankan wa antu'mina, itu berarti zaman akhir banyak yang nggak kerasa kalau dia sudah tidak iman. Mungkin kita pernah sambil ngaku saya muslim, saya mukmin. Ketika sudah terjadi takdir baik, contohnya lupa kalau itu takdir minallah, akhirnya ini hasil keringatku. Itu namanya mengembalikan ke kehendaki Allah apa lupa. Korun ketika diingat ke Korun, kau nikmat dikasih kekayaan yang banyak itu dari Allah loh. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Wahai Korun, kau carilah dari harta yang diberi sama Allah buat kau. Korun malah tidak terima. Kapan Allah ngasih saya? Jawab Korun apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini hartaku saya peroleh dari ilmu yang tak punya ini. Enak aja bilang ini dari Allah. Lupa sama Allah, lupa sama fadhali Allah, bahkan lupa sebelum takdir, sebelum Allah menciptakan Korun, Allah sudah menghendaki nanti saya menciptakan makhluk namanya Korun, nanti tak kasih harta banyak. Itu sudah ada di ketetapannya Allah sejak dulu. Tapi Korun lupa sama takdir, mengantarkan dia lupa kepada adab, mengantarkan dia lupa kepada taat, akhirnya kufur. Bahayanya dari tidak ingat sama takdir. Coba kalau Korun ketika itu ingat takdir, dia akan tahu, ya Allah ini sudah kau tetapkan sejak dulu, kau ngasih saya fadal, keanugerah. Akhirnya kira-kira apa yang terjadi? Tambah syukur, tambah iman, tambah ibadah. Tapi orang lupa takdir, akhirnya malah bahayanya. Atau takdir yang buruk, contohnya banyak kalau takdir yang buruk. Ada orang kehilangan apa contohnya? Ada orang kehilangan motor contohnya, naudzubillah min dzalik. Kok bisa hilang itu loh? Nah kan gitu. Kok bisa hilang itu loh? Akhirnya dia itu lupa kalau itu semua sudah takdir, disalah-salahke. Mau sudah terjadi ya sudah. Wong sudah takdirnya hilang ya kaya apa tetep bakal apa. Mudah-mudahan motornya tidak ada sing hilang ya. Juga cuma contoh loh ya. Contohnya apa lagi contohnya? Orang kesandung atau kecelakaan, nasallallahu alaihi. Orang ketika kecelakaan contohnya, itu disalah-salah kayak gimana ini. Kaya apa dia sampai marah-marah, wong sudah terjadi. Paling enak itu apa? Mengembalikan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan sama Allah, dan apa yang Allah Ta'ala inginkan itulah yang akan terjadi. Wes takdire kecelakaan, akhirnya apa? Sing sabar, akhirnya bisa adab, akhirnya bisa taat. Soalnya ingat kalau itu apa? Takdir. Dipahami ya? Pahami betul? Misal ada orang, dia itu contohnya apa? Contohnya ketangkep polisi, contohnya tidak bawa helm, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, gitu. Terus ditanya, Mbak melanggar ini, Mbak ditilang, kenapa kok melanggar? Jawabnya, ini Mbak tidak bawa helm, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ini melanggar ditilang. Terus Mbak jawab, loh jangan apa? Kenapa? Ini kan takdir, gitu. Saking iman itu takdir, ya kan? Kalau itu iman sama takdir, pasti buahnya tambah taat. Tapi kalau itu adalah buat apa istilahnya? Lari dari tanggung jawab, itu bukan iman be takdir, itu ngenyek sama takdir. Nah terus gimana penerapannya? Gini, kalau itu takdir pertama sudah terjadi, harus sudah terjadi. Kalau belum terjadi, jangan ngomong takdir dulu, wong belum terjadi kok. Contoh, ada orang tidak punya duit, contohnya. Terus ada apa? Ada PTE tonggo, ayamnya tetangga, masuk ke halaman rumah. Akhirnya dia mikir-mikir, wah duit tidak punya, malah ini ayamnya tonggo ini malah masuk halaman rumah. Kita takdirnya kok saya disuruh maling tuh gitu. Itu kan belum terjadi, dia mencuri. Dia tidak boleh mengatakan takdir ketika belum terjadi. Berarti kapan kita boleh mengatakan ini takdir? Ketika sudah apa? Terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ketika dia mengucapkan takdir, harus buahnya adalah tambah taat, bukan malah lari dari tanggung jawab. Kalau dia kok dalam rangkanya lari dari tanggung jawab, itu bukan buah iman sama takdir, itu nitnya, itu enggak gapah Gusti Allah, malah dosa. Ya contohnya tadi, dia sudah ketilang polisi, atau dia sudah ketangkap mencuri, ditanya kenapa mencuri? Takdir. Itu namanya ngenyek Gusti Allah. Soalnya dia itu menggantungkan maksiat dengan takdir. Nah, terus kapan saya boleh ngomong takdir? Ketika dalam rangka pertama ketika dia sudah terjadi takdir. Yang kedua, ketika itu berbuah nikmat. Apa? Kalau takdir baik dia tambah syukur. Dan kalau itu takdir buruk dia tambah sabar. Itu toh. Ada orang sudah kunci motor, sudah naruh di tempat yang aman, sudah tawakal ala Allah. Ternyata ono misal pencuri maling motor, nasallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya dia itu bingung, motorku dicolong, motorku dicuri. Nah, ketika itu pertama sudah terjadi belum? Sudah. Yang kedua, dia itu tadi sudah ikhtiar hati-hati, sudah naruh di tempat aman, ternyata masih aja kayak gitu tercuri, berarti kayak apa ini sudah takdir, berarti buahnya kira-kira apa? Singsa. Gitu. Itulah orang iman sama takdir. Makanya kalau ada dulu ada apa namanya? Kaum, ada mazhab, ada mazhab. Dia itu saking imannya sama Allah, sampai dia itu tidak mau menisbatkan takdir yang buruk ke Allah. Saking iman, saking mensucikannya Allah, sampai dia tidak mau menisbatkan takdir yang buruk ke Allah. Sampai dia berkata, semua yang buruk-buruk yang menciptakan makhluk bukan Allah. Kenapa? Kalau kita menisbatkan yang buruk ke Allah, itu sama saja kita itu ngenyek Gusti Allah. Padahal hadisnya jelas, wa antum minabil qadari khairihi wa syarrih. Madhab itu namanya Mu'tazilah atau Qadariyah. Sampai dia mengatakan takdir itu ya yang membuat kita sendiri, jangan dinisbatkan ke Allah. Soalnya khawatir ya kalau itu takdir buruk, nanti kita malah menghina kalau itu dinisbatkan ke Allah. Padahal kalau ahlus sunnah wal jamaah, semua takdir dari Allah, baik itu bagus maupun buruk. Cuma kita ketika menerapkan harus berbuah taat, yaitu antara sabar sama syukur, gitu aja. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan semua yang terjadi di makhluk baik maupun buruk ini dari Allah, itu berarti semua yang ngatur siapa? Allah. Ketika iblis maksiat, tidak mau sujud ke Nabi Adam, itu maksiat ya? Maksiat. Ketika Fir'aun kafir sama Nabi Musa, itu maksiat betul. Ketika ada orang maksiat mencuri, contohnya, itu takdir Allah betul. Apakah ketika mengimani kalau itu semua takdir Allah, apakah berarti Allah menciptakan keburukan? Hah? Ayo bingung kan? Kalau dari segi menetapkan, menciptakan, mengatur, itu Allah Ta'ala yang ngatur semua. Jangan takut. Tapi wala yarda li'ibadihil kufr. Allah enggak ridho kalau ada di makhluknya yang kufur. Meskipun ketika kufur itu adalah ketetapannya Allah. Tapi ketika menisbatkan penciptaan, enggak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Jadi iblis ketika maksiat, enggak mau sujud ke Nabi Adam, Qarun atau Fir'aun ketika kafir sama Nabi Musa, orang yang mencuri ketika mencuri, yaitulah takdir dari Allah yang buruk buat orang-orang kafir dan ahli maksiat. Cuma
Kalau menisbatkan seperti itu dari segi tauhid harus ke Allah kembalinya. Setelah kita kembali ke Allah, kita kembalinya ke Allah, adabnya harus kemudian main. Kalau begitu, Allah menciptakan takdir buruk kepada hamba, Allah yang menciptakan. Tapi itu adalah tanda kalau Allah ketika itu sedang tidak suka sama si hamba. Dan Allah ketika menciptakan takdir baik kepada hamba itu juga ciptaannya Allah itu takdir. Dalilnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian, baik maupun buruk, itu yang menciptakan Allah. Sekarang penerapannya sama kita. Kalau Allah Ta'ala menetapkan takdir kita itu ibadah, itu takdir betul? Takdir betul? Takdir yang baik apa buruk? Baik. Itu cuma bisa kita terapkan pertama, alhamdulillah, syukur berarti kan, ya Allah kau menciptakan takdir baik buatku. Ini bukan dari ilmuku, ini bukan dari solehku, tapi ini takdir dari kau yang baik buat saya. Dan ini juga tanda kalau kau sekarang sedang senang sama saya. Wahai apa? Alhamdulillah. Tapi kalau kita kok lagi maksiat, ketika pas maksiat kita harus sadar ini takdir dari apa? Allah. Tapi ini juga tidak diridhoi sama Allah. Ini tanda ketika sekarang saya maksiat, berarti wong sudah terjadi maksiat ya. Berarti sekarang Allah sedang tidak suka sama saya. Berarti sekarang saya sedang dihinakan sama Allah, soalnya Allah sekarang sedang tidak suka sama saya. Kok tahu dari mana? Lah ini takdir saya ditakdirkan maksiat kok. Berarti yang terjadi apa? Cepat-cepat taubat, cepat-cepat minta ampun sama Allah, cepat-cepat minta rahmah Allah, biar kita nanti setelah ini dikirimi takdir yang baik. Akhirnya kita taubat, akhirnya kita istighfar. Sudah terjadi kelakon itu taubat sama istighfar, alhamdulillah ya Allah, berarti sekarang kau suka lagi sama saya. Dalilnya apa? Sudah ditakdirkan saya bisa istighfar sama taubat. Dulu ada orang soleh, dia tahajud, dia qiyamul lail, masya Allah ibadah. Dalam sujudnya dia doa. Ketika itu di sampingnya ada orang yang sedang tidur tapi tidak tidur, melek gitu, sadar. Tidak sholat, dia berbaring di sebelahnya, tapi sadar. Sedang di sebelahnya itu ada orang soleh yang lainnya sedang qiyamul lail, ketika sujud doa. Rabbi bihubbi kali iqdi hajati. Dalam sujud dia doa minta, ya Allah demi cintamu kepadaku, tolong kabulkan hajatku ya Allah. Dungane kayak gitu, ngeri itu. Ya Allah demi cintamu kepadaku, tolong kabulkanlah hajatku. Akhirnya ketika sudah salam, yang di sebelahnya itu dengar tanya, kau tadi doa Rabbi bihubbi kali iqdi hajati, ya Allah demi cintamu kepadaku, tolong kabulkan hajatku. Iya betul, itu doa. Dari mana kau tahu nek Allah Ta'ala suka sama kau? Kok sembrono ngomong, saya tidak berani. Allah Ta'ala sekarang cinta apa enggak? Kok berani ngomong gitu? Kau tahu nek Allah suka sama kau? Suka, enggak kok GR. Dari mana kau tahu? Lah takdir saya sedang sujud. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan saya bisa sujud, saya dari sujud saya ini bukan dari kekuatanku, bukan dari soleh-solehku, bukan dari ilmuku. Ini takdir Allah buat saya yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Contohnya kau udah sujud, saya ketika ini sujud. Ketika saya sujud, inilah takdir Allah, tanda kalau saya sedang disenangi sama Allah. Akhirnya saya syukur, saya ucapkan sekalian, ya Allah kau sedang suka sama saya, demi suka muka kepada saya sekarang, ya Allah kabulkan juga hajatku ya Allah.
Itu semua walhasil iman sama takdir, baik yang bagus maupun yang buruk, hukumnya wajib. Cuma jangan asal-asal menerapkan semua takdir. Kalau kita menerapkan kepada takdir, yang pertama syaratnya itu harus sudah terjadi. Yang kedua, 2H adalah dalam rangka sabar kalau takdirnya buruk, atau syukur kalau takdirnya baik. Yang ketiga, kita ketika iman sama takdir, kita menjadikan itu tanda. Kalau ada takdir baik, tandanya Allah Ta'ala sedang suka, alhamdulillah. Tapi kalau takdir yang tidak baik, maksudnya tidak baik itu bukan cuma bala. Takdir yang tidak baik contohnya maksiat, nah, gitu. Soalnya maksiat juga bala kan. Kok ada orang sedang maksiat, dia harus tahu ini takdir juga, dan ini tanda Allah sedang tidak suka. Makanya dia cepat-cepat cari rahmah Allah, akhirnya taubat sama istighfar. Mudah-mudahan dipahami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma atina husna taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka